One, two, three, four. Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Dondon. Profesi saya adalah Master of Ceremony atau Professional MC di daerah Bogor. Gue mau ceritain kejadian-kejadian aneh di rumah gue sendiri. Gue sedikit cerita, daerah rumah gue ini mungkin bisa dibilang daerah yang sangat rawan dengan makhluk-makhluk astral. Kebetulan rumah gue itu gue nggak punya tetangga sama sekali. Posisinya rumah gue itu dihipit sama beberapa villa karena rumah gue itu ada di daerah puncak. Di rumah gue ini juga deket banget sama kuburan. Tapi kalau orang Sunda, mungkin orang setempat di sana bilangnya astana. Astana itu kalau kata orang Sunda kuburan lama yang besar banget, dan sekarang kuburannya itu terbengkalai. Gue tinggal di sini sekitar 3 bulanan. Nah, pas gue berjalan 3 bulan ini, kebetulan saudara gue pengen nginep ke rumah karena mungkin udah lama juga nggak pernah ketemu, dan akhirnya saudara gue datang ke rumah gue. Itu sekitar jam 4, dan pas malamnya kebetulan kita mau beli rokok dan posisinya juga sedikit hujan. Nah, dari rumah gue ke warungnya itu lumayan jauh, dan jalan dari rumah gue ke warung itu bisa dibilang tempat yang agak angker. Nah, waktu itu karena mungkin gue sedikit cerita, gue sendiri agak sedikit peka dengan hal-hal seperti itu. Tapi waktu pas gue jalan sama saudara gue itu, ya gue biarin aja lah, santai aja. Nah, gue jalan lumayan jauh juga. Dari situ gue agak ngelewatin beberapa villa, dan ada satu pohon yang emang menurut warga-warga sekitar ini pohon yang lumayan angker. Pohonnya itu pohon duren, itu gede banget, dan kalau lu peluk juga nggak akan sampai lah, itu gede banget pohonnya, pohon tua juga di daerah situ. Nah, gue tuh ngelewat ke situ sebelum ke warung tuh. Nah, pas gue udah beli rokok, gue balik sama saudara gue, posisinya itu masih gerimis. Mungkin di situ gue agak ngerasa ada kejanggalan lah. Gue nggak ngeliat, cuma posisinya pas jalan pulang itu kayak banyak banget yang ngikutin, ada sampai ya ada sedikit hentakan kaki gitu. Tapi gue hiraukan lah, karena gue takut juga saudara gue nantinya malah shock dan takut gitu. Akhirnya akhirnya gue benar-benar santai aja lah, relax, kayak nggak terjadi apa-apa. Udah sampai rumah, kita ngopi-ngopi dulu santai, kita ngerokok dulu. Nah, pas ngerokok selesai, kita mau tidur. Nah, kebetulan rumah gue itu tingkat 2, dan posisinya gue di lantai 2. Cuma rumah gue itu jadi tingkat 2-nya itu, yang kedua itu adalah pintu masuk utama. Jadi posisinya ada jalan ke bawah lagi. Nah, ke jalan ada tangga ke bawah lagi itu cuma ada kamar nenek gue, dapur sama kamar mandi, dan ada tempat sholat lah. Nah, di atas itu cuma ada ruang tamu dan kamar gue. Nah, pas gue tidur di kamar gue berdua sama saudara gue, jam 2, kejadiannya jam 2, gue itu bangun karena ngedengar ada suara barang yang diangkat. Gue cari-cari, terus gue lihat keluar ke teras, ternyata kursi gue itu hilang. Ya gue mikirnya ya mungkin maling atau kayak gimana, gue udah nggak peduli lah,
ya namanya juga ya cuma kursi, dan itu juga kursi tua. Tapi kursi ini kursinya kursi sofa ya, yang biasa ada di ruang tamu tuh, yang gede banget lah untuk 2 orang. Posisinya ada di luar rumah, gue simpen di teras. Nah pas hilang itu ya gue udah nggak mikirin apa-apalah, yang penting nggak ada barang-barang yang lain yang hilang, yang penting. Nah gue tidur lagi. Pas paginya sekitar jam 6:30 gue mau beli sarapan sama saudara gue. Sudah mandi dan lain sebagainya, gue mau berangkat beli sarapan. Gue jalan lagi ke tempat yang waktu gue beli rokok itu, karena di warung itu juga jual buat sarapan kayak nasi uduk gitu. Gue jalan, pas sampai pohon yang gue tadi ceritain, pohon duren yang gede banget itu, yang mungkin dipeluk juga nggak bisa. Ternyata sofa gue itu ada di atas pohon itu, cuy. Ya gue aneh lah, mungkin kok bisa sih gitu, sofa segede itu ada di atas itu. Gue juga aneh lah. Ya tapi di situ ya udah, gue masa bodoh karena gue mau minta tolong ke warga juga. Domisili gue juga beda sama kampung sebelah itu yang gue suka beli rokok itu. Singkat cerita, gue udah masa bodoh sama kursinya. Akhirnya gue balik, udah beli sarapan juga. Nah gue sarapan, terus pas gue beli sarapan itu, nenek gue cerita tadi ada yang lewat ke rumah. Mungkin gue ceritain dulu, posisi rumah gue itu kehimpit sama 2 villa. Posisi rumah gue ada di tengah-tengah, terus ada jalan ke bawah, dan di belakang itu ada villa lagi, tapi bukan akses ke villa tersebut. Nah nenek gue itu cerita, katanya ada kakek-kakek pakai baju putih, terus berjenggot juga putih, itu bersih banget. Nah dia itu lewat ke situ dan minta izin ke nenek gue. Minta izinnya itu untuk lewat. Nenek gue sih ceritanya gini, pakai bahasa Sunda ya. Si kakek-kakek itu bilang, "Nek, punten bade ngalangkung." Kata dia mau ngelewat gitu. Nek, saya maaf, saya mau ngelewat. Mau ke istri saya. Istri saya ada di rumah yang sana. Nunjuknya ke villa itu. Nenek saya kan, nenek gue tuh nggak inilah, nggak terlalu pikir negatif, ya mempersilahkan aja gitu. Nah si kakek-kakek ini akhirnya ngelewat ke situ tuh, terus loncat ke villa. Nah posisi villa itu, jadi rumah gue lebih tinggi dari villa itu. Jadi kalau misalkan lo ngelewat ke bawah rumah gue, itu tuh langsung ke lantai 2-nya, ke teras di lantai 2-nya villa itu. Nah dia itu lompat ke situ, kata nenek gue tuh. Jadi si kakek-kakek itu lompat ke villa itu. Nah pas gue udah balik, nenek gue cerita kayak gitu, ya gue ya udahlah, mungkin emang makhluk, dan kalau misalkan emang gak ngeganggu ke keluarga gue ya biarin aja gitu, itu cuma nyumpang lewat doang. Nah habis makan gue ngerokok santai, sama saudara gue cowok. Nah lagi ngopi-ngopi juga, lagi ngerokok. Nah dari situ sekitar sore lah, jam 2 jam 3-an, nenek gue ke atas tuh, dari kamarnya naik tangga ke tempat gue lagi nyantai di ruang tamu. Nenek gue tuh bilang, si kakek-kakek itu nah hanya kadinya, kenapa ya ke situ. Nenek gue cuma bilang kayak gitu doang, dan tiba-tiba nenek gue tuh kesurupan. Nenek gue kesurupan, itu berontak banget. Gue sama saudara gue sampai panik, karena gue mungkin bisa untuk mengatasi itu ya, karena gue juga sedikit peka dan gue juga sedikit bisa untuk menelisik hal-hal seperti itu. Gue coba untuk ingin berinteraksi dan ingin mengeluarkan lah dari nenek gue, karena nenek gue itu umur sekitar 90 tahun lebih lah. Nah pas gue mau coba untuk berinteraksi sama sosok yang di dalam nenek gue itu, tiba-tiba sosok itu hilang dan nenek gue itu sadar. Nah setelah nenek gue itu sadar, gue nanya,
nenek kenapa, nenek kunaon gitu. Nenek gue nyeritain karena nenek gue juga sadar bahwa orang yang sosok yang masuk ke badannya itu sedikit cerita. Cuma gue lupa tuh dia itu cerita apa. Nah dari situ tuh pas kita lagi nenek gue habis kesurupan, kita ngumpul di situ, ternyata si kakek-kakek itu ngelewat lagi di depan rumah tuh di teras, dan dia bilang punten badai ngalangkung deui, dia bilang kayak gitu, misi mau lewat lagi. Nah kita tanpa sadar karena ya kita lagi fokus sama nenek. Nah dia itu ngelewat, kita tanpa sadar oh ya silahkan, kita mempersilahkan, dan kita langsung kaget juga sih, oh kakek-kakek itu gitu kan. Nah dari situ gue langsung keluar rumah tuh, langsung keluar ke teras, kakek-kakek itu udah nggak ada, hilang. Gue minum dulu ya. Oh ya, gue di sini juga minum minuman yang keren banget. Gue lagi ada di Warkuy, ini warung kuy. Posisinya ada di dekat SMA Kesatuan di daerah Bogor. Ini enak banget buat nongkrong dan kebetulan tempatnya juga asik banget. Coba ya. Sambil ngerokok ya. Gue mau lanjut cerita lagi. Nah, dari kejadian itu, setelah itu sih di malam itu nggak ada gangguan sama sekali, nggak ada. Kita santai-santai aja. Nenek gue tidur dengan tenang, dengan ya nyaman lah, tanpa ada gangguan sama sekali. Gue juga sama saudara gue juga nggak ada gangguan. Lanjut, singkat waktu, kebetulan di hari ketiga ini gue ada event untuk MC. Pagi-pagi gue udah berangkat. Karena lumayan jauh juga jaraknya dari rumah gue, di satu hotel. Gue lagi nge-MC, terus pas gue pulang tuh sekitar jam 2 lewat lah. Pas gue pulang, ternyata saudara gue sama nenek gue itu kaget. Nah saudara gue langsung cerita, lu bukannya udah pulang ya dari tadi? Iya padahal kan gitu gue baru pulang. Nah akhirnya saudara gue cerita, tadi itu jam 12 siang, saudara gue tuh bilang, lu tuh udah pulang, lu ngetok-ngetok pintu, gue bukain, sosok lu ada kok, cina, tuh di kamar. Ah masa iya sih gitu kan, ya gue ini baru datang, masa iya ada di kamar. Akhirnya gue langsung ngebuka ke kamar, dan kamar gue tuh udah berantakan. Nah saudara gue cerita lagi, dia bilang, lu tadi udah pulang, gue yang buka pintunya, lu ke bawah dulu, lu kencing, lu salam dulu ke nenek, lu bilang lu pengen tidur, pengen istirahat, lu capek, makanya lu masuk ke kamar dan lu nutup pintu, matiin lampu. Nah saudara gue sadar, gue matiin lampu, sosok gue matiin lampu di dalam kamar karena posisinya di atas pintu itu ada sedikit celah, dan kalau misalkan lampu nyala itu terang banget. Nah dia itu, sosok gua itu masuk ke dalam kamar, tutup pintu dan matiin lampu. Nah jadi ceritanya kayak gitu. Posisinya aneh banget lah, gua baru pulang jam 2, ternyata ada sosok gua dengan baju MC gua itu datang jam 12, seakan-akan dia udah pulang MC, pulang event gitu. Dia istirahat, dan pas gue buka itu tuh udah berantakan banget. Yang tadinya rapih pagi-pagi itu berantakan banget sampai bantal, guling, kasur tuh udah agak ngegeser, itu berantakan banget deh. Nah ya agak aneh juga sih, agak bertanya-tanya ya gue, kok ada sih yang nyerupain gue gitu, maksudnya ada apa sih gitu, kok ngeganggunya sampai 3 hari ini gitu.
dengan sosok yang berbeda sampai nyerupain gue. Nah akhirnya di situ saudara gue pulang lah. Ya mungkin juga dia udah nggak betah karena gangguan-gangguan itu. Akhirnya saudara gue pulang, dan dari situ gue nggak ada kejadian-kejadian lagi, nggak ada gangguan-gangguan lagi. Tapi ternyata seminggu kemudian gue dapat kabar saudara gue meninggal. Katanya sih jantung. Saudara gue seumuran gue kalau sekarang umur gue 25. Kejadian itu mungkin di umur sekitar 1 tahun ke belakang lah kalau nggak salah. Nah jadi saudara gue itu meninggal katanya karena serangan jantung. Cuma setahu gue saudara gue itu nggak ada gejala punya penyakit jantung dan lain sebagainya. Dari situ gue aneh sih, maksudnya kok bisa sih yang tadinya sehat-sehat aja di 3 hari itu tahu-tahu seminggu kemudian saudara gue meninggal. Oke, itu cerita gue. Mudah-mudahan gak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi sih.